Ya, Assalamualaikum, Sobat Jovisa. Gimana suaraku udah terdengar? Sudah terdengar, Kak. Oke. Terdengar, Kak. Ya, sebelum aku mulai, aku mau sapa-sapa dulu nih. Kalian dari domisili mana aja nih? Tulis di kolom komen ya. Tasikmalaya, Depok. Lu tra di mana tuh? Lampung, Palembang, Jakarta, Bekasi. Banyak yang Bekasi. Kebetulan aku juga di Bekasi. Palembang, Purworejo, Jakarta, Bandung. Wah, dari Sabang sampai Merauke nih kayaknya ada. Kalian udah tahu belum sih tema pada malam hari ini tuh apa? Di kolom komen lagi ya. Antara cinta dan logika. Kan? Bukan antara cinta dan rahasia. Betul banget. Cinta dan logika. Karena partisipan sudah 135 ya. Ayo dong di-share ke teman-teman kalian. Di story kalian, story WhatsApp, Instagram. Yuk boleh di-share. Ya udah langsung aja aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sahri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting kali ini. Tak lupa pula, salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah talk pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Amin, 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 ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Putri Ayu Lestari sebagai host pada Jovisa Talk malam hari ini. Terima kasih banyak, Sobat Jovisa yang sudah hadir. Ya, untuk acara selanjutnya, kita membaca Al-Fatihah bersama-sama ya, teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kak Raziki udah join. Teman-teman, alhamdulillah nih Kak Raziknya sudah hadir. Assalamualaikum Kak Razik, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih Kak sudah mau mengisi Jovisa Talk pada malam hari ini. Ya, sama-sama Kak. Pemateri kita pada hari ini yaitu Kak Razik Shihab. Beliau adalah seorang penulis buku dan seorang mahasiswa di International University of America di Sudan. Fakultas Bahasa Arab, betul Kak? Betul, betul banget. Bentar Kak. Suara jelas ya? Jelas Kak. Oke. Langsung aja ya Kak kita ke pembahasan nih. Aku ada satu pertanyaan nih Kak. Mengapa ketika kita jatuh cinta, terkadang kita seolah-olah dibutakan oleh rasa cinta tersebut nih. Jadi tuh rasa cintanya udah condong nih dan apa sih? Dan otaknya itu gak dipakai. Jadi logikanya Hmm. gak dipakai gitu loh.
Ya, Hmm. udah. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. eh, apa, aku serahkan kepada Kak Razik sebagai pemateri pada malam hari ini. Kepada Kak Razik, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Gimana kabarnya teman-teman, sahabat Jovisa? Jomblo Fisabilillah. Sesuai dengan namanya, jomblo. Jadi malam ahadnya nggak kemana-mana, nggak pergi ngapel, nggak juga diapelin, nggak pergi nongkrong sama teman-temannya atau bahkan sama orang yang katanya pacar. Alhamdulillah kita masih Allah berikan kesempatan untuk bermuajahah, bertatap muka, walaupun tatap mukanya nggak secara langsung, cuma lewat Zoom meeting, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berkah. Illa nazalat alaihi sakinah. Semoga Allah memberikan kita ketenangan karena kita bermajelis ilmu. Dan wa annal malaikah la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Dan insya Allah kenapa kita diberkahi? Karena pada malam hari ini insya Allah para malaikat menaungi kita karena mereka ridho dengan apa yang kita lakukan, yaitu bermajelis ilmu. Sesuai dengan tema, yaitu antara cinta dan logika ya. Antara cinta dan logika. Sebelumnya saya mau tanya dulu, mungkin cukup dijawab lewat hati aja, dari hati aja. Kira-kira apa sih itu cinta? Pasti kan banyak banget definisi cinta. Banyak banget. Kalau misalnya kita searching Google sekarang, definisi cinta itu banyak banget. Tapi dari banyaknya definisi itu, saya cuma bisa ambil kesimpulan dari satu kata doang, yaitu cinta adalah fitrah. Cinta adalah fitrah yang Allah berikan kepada semua makhluknya. Nggak cuma manusia, tapi juga hewan, jin, bahkan malaikat juga Allah berikan rasa cinta. Jadi kalau misalkan bisa dibilang, ya cinta itu adalah Allah yang punya, Allah lah yang memberikan kepada kita. Kita nggak mampu untuk mengendalikan cinta tersebut. Kalau misalkan ada orang bilang, saya mampu mengendalikan hati saya mampu mencintai dia. Sebenarnya bisa dibilang ya ini salah. Karena Allah lah yang menumbuhkan cinta, Allah lah yang memekarkan cinta yang ada di dalam hati kita itu. Maka ketika anak Adam jatuh cinta, ketika seseorang perempuan dia jatuh cinta, maka tidaklah mungkin rasa cinta itu bertengger di hati manusia, kecuali rasa cinta itu Allah lah yang menumbuhkannya, Allah lah yang menyuburkannya di hati kita. Lalu kenapa Allah itu menumbuhkan cinta? Maka ya jawabannya, Allah ingin menguji kita. Apakah dengan cinta yang Allah berikan menjadikan kita semakin dekat pada Allah, menjadikan kita semakin cinta pada Allah, atau justru dengan cinta yang Allah berikan menjadikan kita bermaksiat pada Allah, menjadikan kita jauh dari Allah, menjadikan kita bergelimangan kemaksiatan dan juga dosa. Maka kalau misalkan ada yang nanya, kenapa sih aku cintanya sama dia? Kenapa sih aku nggak cintanya sama yang lain? Kenapa harus sama si dia? Di dalam hati kita untuk mencintai si dia. Maka yang menumbuhkan cinta di dalam hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Bisa teman-teman buka surat An-Najm ayat 43. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Bahwasannya sungguhnya Allah lah yang membuat manusia tertawa dan membuat manusia menangis. Teman-teman, kita ini saking lemahnya, saking nggak bisa berbuat apa-apa, untuk mengendalikan hati saja kita tidak mampu. Bahkan untuk tertawa, untuk menangis,
kita tidak mampu untuk mengendalikannya. Ada nggak di antara kita yang mampu memplanning kapan dia menangis, kapan dia tertawa? Saya rasa nggak ada. Ada nggak orang yang tiba-tiba bilang, nanti saya jam 10 malam mau nangis deh gitu, mau nangis sampai mata bengkak, atau mungkin besok ba'da subuh sekitaran jam 5 saya mau tertawa terbahak-bahak. Menurut saya itu nggak ada ya. Kadang kita itu menangis bahkan cuma karena kita dengar lantunan ayat suci Al-Quran yang merdu. Kita mendengar nasihat yang menyentuh hati. Kita mendengar tausiah yang luar biasa. Itu bisa menangis. Bahkan sebaliknya, kita bisa tertawa. Kita bisa tertawa terbahak-bahak hanya karena sesuatu yang mungkin bagi orang itu nggak lucu. Jadi ini menunjukkan bahwasannya eh, kalau kita mampu, kalau tertawa kita saja, kalau air mata yang menetes di antara pipi-pipi kita saja itu Allah yang mengatur, apalagi urusan cinta yang ada di dalam hati kita. Kita nggak mampu untuk mengendalikan itu. Maka pertanyaannya, kenapa sih Allah menumbuhkan rasa itu di dalam, ingin menguji kita? Apakah dengan cinta tersebut kita menjadi semakin dekat sama Allah, dengan cinta tersebut menjadi sarana kita untuk semakin taat sama Allah, atau justru dengan rasa cinta tersebut membuat kita bermaksiat pada Allah, membuat kita pacaran, membuat kita zina, membuat kita mendurhakai Allah, membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Jadi Rasulullah itu pernah berdoa, Allahumma hadza fi'li fima amlik. Banyak istri. Mohon maaf Kak, ke-mute. Kak Razik. Apa yang mampu aku kerjakan, fala talumuni fi matamliku wala amlik. Maka engkau yang mampu engkau kuasai dan tidak mampu aku kuasai. Apa putus-putus? Iya Kak, putus-putus. Kalau sekarang? Udah, oke. Aman Kak. Udah. Udah Kak. Aman enggak nih? Udah Kak. Aman. Suaranya hilang dan putus-putus. Udah nggak lagi kan? Udah Kak. Udah aman. Udah ada suaranya. Oke, lanjut ya. Nabi itu pernah berdoa, Allahumma hadza fi'li fima amlik, fala talumuni fima tamliku wala amlik. Ya Allah, inilah aku dan apa yang mampu aku kerjakan, maka engkau jangan hinakan aku dengan apa yang engkau miliki dan tidak aku miliki. Apa maksudnya doa ini? Nabi adalah orang yang punya banyak istri. Dan Nabi adalah orang yang paling bisa berlaku adil dalam kehidupan rumah tangganya. Walaupun begitu, rasa cinta Rasulullah SAW kepada Aisyah itu justru lebih besar ketimbang kecintaan Rasul terhadap istri yang lainnya. Ya walaupun dengan begitu Rasul tetap adil, Rasul tidak berlaku zalim kepada istri yang lainnya. Tapi untuk urusan cinta, Rasulullah SAW itu jauh lebih cinta kepada ibunda Aisyah ketimbang kepada para istri yang lainnya. Maka mohon maaf dalam hal berpoligami,
fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba', maka nikahilah 2, 3 atau 4, fa illam ta'dilu fawahidah. Maka kalau tidak mampu ya cukup dengan 1. Dan adil dalam ayat ini, maksudnya adalah adil dalam hal pembagian, adil dalam hal jatah, adil dalam hal harta, adil dalam ranjang. Adilnya seperti itu. Tapi untuk masalah cinta, kita tidak mampu untuk berbuat adil. Bahkan Rasulullah SAW sempat doa kepada Allah, curhat kepada Allah. Allahumma hadza fi'li fima amlik. Ya Allah, inilah aku dan apa yang mampu aku kerjakan, yaitu berbuat adil kepada para istri. Tapi untuk perkara cinta, tapi untuk masalah cinta, fala talumuni fima tamliku wala amlik. Maka engkau jangan hinakan aku, maka engkau jangan cela aku tentang apa yang kau miliki dan tidak aku miliki. Maksudnya Allah yang mengendalikan cinta. Bahkan sekelas Rasulullah SAW itu nggak mampu mengendalikan cinta. Oleh karenanya cinta Rasul itu kepada Aisyah lebih besar daripada cinta Rasulullah kepada istri yang lainnya. Dan ini emang naluri ya, maksudnya nggak bisa kita kendalikan. Bahkan kalau misalkan teman-teman tanya ke seorang ibu yang dia punya banyak anak, teman-teman bisa tanya, ibu, di antara banyaknya anak ibu ini, kira-kira siapa yang paling ibu cinta? Siapa yang paling ibu sayang? Pasti ibu itu bakal jawab biasanya sih, semuanya saya sayang kok, semuanya saya cinta, karena semua anak-anak saya. Tapi sebenarnya pasti ada satu anak yang paling ibu itu cinta. Entah itu karena kebaikan anak tersebut, entah itu karena anaknya nurut, entah itu karena anaknya sifatnya paling mirip sama orang tuanya. Bisa jadi karena hal-hal lain juga. Dan ini emang terjadi secara fitrah. Kita nggak bisa mengendalikan itu. Dan ini menunjukkan bahwasannya cinta itu milik Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sang ibu itu lebih cinta pada satu anak, ya bukan berarti dia menzolimi anak-anak yang lain kan. Tetap dia sayang kepada yang lain, tapi kecondongannya dia lebih condong cinta kepada satu anak ini. Dan ya itu menunjukkan bahwasannya maka kalau ada yang bilang maka kalau misalkan ada yang bilang eh, dari jutaan orang yang singgah di teras kehidupan kamu, kenapa kamu pilihnya dia? Kenapa kamu tertariknya sama dia? Kenapa kamu jatuh cintanya sama yang itu? Maka jawabannya yaitu tadi, karena kita tidak mampu mengendalikan cinta. Bukti bahwasannya Allah yang mampu mengendalikan cinta dan kita tidak bisa mengendalikan cinta sama sekali. Lalu ketika kita jatuh cinta, kita harus apa? Ini kan pertanyaannya. Ketika kita jatuh cinta, kita harus apa? Maka kalau dalam Islam, kita diajarkan ketika jatuh cinta, kita harus mampu mengontrol rasa. Kita harus mampu mengontrol rasa. Jangan sampai kita overdosis mencintai. Jangan sampai kita dibuat buta. Jangan sampai kita sampai tergila-gila gitu, dengan orang yang kita cintai. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kana aba'ukum ila akhiril ayah." Kalau misalkan jadi gini, wahai Muhammad, katakanlah pada mereka kalau mereka lebih sayang pada orang tua mereka, kalau mereka lebih sayang pada anak mereka, kalau mereka lebih sayang pada keluarga mereka, kalau mereka lebih sayang pada harta perniagaan mereka, dan kecintaan mereka terhadap hal itu lebih besar kecintaan mereka terhadap hal itu daripada Allah, maka kata Allah, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala, sampai datang murka Allah, sampai datang azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sedang jatuh cinta, ya kita harus mampu mengontrol rasa. Caranya seperti apa? Dengan
menaruh cinta kita terhadap Allah dan Rasulnya itu lebih besar daripada kecintaan kita terhadap si dia. Seperti itu. Jadi kita harus lebih mengutamakan Allah, kita harus menaruh Allah, Rasulnya, dan jihad fisabilillah itu adalah cinta kita nomor satu di hati kita. Karena kalau misalkan kita lampiaskan dengan pacaran, ya berarti sama saja kita lebih mencintai makhluk daripada mencintai Allah. Karena kenapa? Ketika kita pacaran, itu otomatis kita bermaksiat. Dan ketika kita bermaksiat, berarti kita melanggar apa yang Allah minta. Melanggar aturan Allah. Berarti kita nggak nurut Allah, kita lebih nurut pada manusia. Kita lebih cinta pada manusia daripada cinta Allah. Ya, kalau ada hubungan yang seperti ini, kata Allah tadi, fatarabbasu, maka tunggulah. Hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai datang perkara Allah, sampai Allah menghukum mereka, sampai Allah membuat mereka sakit dalam hubungan tersebut, sampai Allah menghancurkan hubungan tersebut. Dan maksudnya dihancurkan hubungan ini bukan dengan cara Allah menyambar petir ke mereka, enggak. Tapi maksud Allah ini adalah Allah akan memberikan mereka azab berupa istidraj, yaitu Allah biarkan mereka dalam kenikmatan, famahilhum qalila, kalau kata Allah. Allah biarkan mereka dalam kesenangan, Allah biarkan mereka merasakan kenikmatan dalam maksiat. Allah biarkan mereka merasa aman, merasa tenang dalam kemaksiatan. Tapi ketika mereka sudah sampai puncak kebahagiaan, ketika mereka sedang senang-senangnya, maka kata Allah, Allah hempaskan mereka, Allah tarik kenikmatan tersebut, Allah gantikan kenikmatan tersebut dengan azab yang pedih. Allah gantikan kenikmatan tersebut dengan hancurnya hubungan itu, dengan sakitnya hati mereka karena hubungan tersebut. Maka ketika kita jatuh cinta, ya lebih baik dan harus sebenarnya sih, kita jangan pacaran. Kalau kata orang-orang itu say no to pacaran. Jadi jomblo fisabilillah aja gitu. Karena coba saya tanya ke teman-teman, ada nggak pacaran yang dibolehkan? Pacaran yang sesuai syariat Islam? Ada nggak? Apalagi di zaman sekarang ya. Kayaknya sih nggak ada ya. Kalau kata Rasulullah SAW itu, kutiba ala bani Adam nasibuhu minazina. Allah sudah menetapkan kepada seluruh Bani Adam, seluruh umat manusia pasti mempunyai andil dalam hal zina. Mudrikun dzalika aula muhalah. Dan ini adalah pasti dan tidak akan mungkin bisa dihindari. Maksudnya gimana nih? Coba kita lanjutin hadisnya ya. Fal ainani zinahuma an-nazar. Mata zinanya adalah melihat. Wal udhunan zinahuma al-istima'. Dan telinga zinanya adalah mendengar. Wal lisan zinahul kalam. Mulut, lisan kita zinanya dengan cara apa? Dengan cara berbicara. Wal yad zinahu al-batsh. Dan tangan zinanya adalah menyentuh. Wal rijl zinahu al-masyu awil khutah. Dan kaki zinanya adalah melangkah. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Sedangkan hati zinanya adalah memikirkan, zinanya adalah berhayal, zinanya adalah memikirkan dia. Wa yusaddiqu dzalikal farju aw yukadzib. Dan puncak dari zina tersebut, klimaksnya dari zina adalah zina kemaluan, dieksekusi atau tidak. Jadi kalau kata Rasulullah SAW, semua anggota tubuh kita punya potensi untuk berzina. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran itu, la taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kita mendekati zina, karena zina adalah jalan yang buruk dan perbuatan yang keji. Mata kita berzina, telinga kita berzina,
terus mulut kita juga berzina, hati kita berzina, kaki kita berzina, tangan kita berzina, dan puncaknya adalah kemaluan kita. Itu dieksekusi atau tidak dengan kemaluan kita. Lalu kalau kita bandingkan dengan pacaran, kita cocokkan dengan pacaran, ada nggak kira-kira orang yang pacaran itu ketika ngedate, ketika jalan sama pacarnya, dia nggak ngelihat pacarnya, dia nggak ngelihat bentuk tubuh pacarnya, dia nggak melihat wajah cantik pacarnya, atau dia nggak ngelihat wajah ganteng pacarnya? Ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Ya kayaknya sih nggak mungkin banget kalau misalkan orang pacaran, dia menundukkan pandangan, terus dia godul basor, kayaknya mustahil ya kayaknya. Bahkan ada survei 93,7% orang yang pacaran itu pasti pernah ciuman. Terus ada survei juga 90% orang yang pacaran pasti itu pernah melakukan oral sex. Dan ini terjadi biasa ya, apalagi di kota-kota besar. Jangankan di kota-kota besar, di kampung-kampung aja sudah banyak terjadi hal itu. Cuma bedanya kalau di kota-kota besar kan mungkin sudah difasilitasi ya, sudah difasilitasi, terus juga punya tempat-tempat yang khusus. Kalau di kampung ya mereka cuma cari-cari tempat yang sepi aja kayak gitu. Wal udhunan zina huma alistima. Telinga zinanya adalah mendengar. Saya mau nanya, ketika orang pacaran, ada nggak dia yang nggak rayu-rayuan sama pacarnya, yang dia nggak sayang-sayangan, yang dia nggak ayang bebepan? Ada nggak? Nggak ada kan? Terus ada nggak orang yang pacaran, dia ngomongnya tegas ke pacarnya? Sayang nanti jemput aku ya jam 9 gitu. Jangan telat. Kayak gitu. Ada nggak? Kayaknya nggak ada kan? Yang ada itu orang pacaran masih manggilnya lembut. Sayang, nanti jemput aku ya jam 9 kayak gitu. Dan itu kan lembut, mendayu-dayu. Terus juga suaranya direndahkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fala takhdha'na bil qawli fayatma." Maka bagi kamu semua perempuan, janganlah merendahkan suaramu, janganlah mendayu-dayukan, janganlah merendah-rendahkan suaramu, janganlah dibuat seolah-olah suaranya itu manja, sehingga membuat laki-laki yang punya penyakit di hatinya itu merasa nafsu. Maka lanjutan ayatnya itu adalah wa qulna qawlan ma'rufah. Maka berbicaralah dengan tutur kata yang baik, berbicaralah dengan kata-kata yang tegas. Terus kalau orang pacaran, ada nggak orang yang ngomongnya tegas? Nggak ada kan? Semuanya lembut, semuanya mendayu-dayu. Dan ini zina, kata Allah. Dan ini zina. Lalu lisan, zinanya adalah rayuan. Zinanya adalah gombalan ya kalau sekarang mah. Atau juga bisa dikiaskan eh, ke ketikan atau cetan. Karena kan sekarang kita banyak berinteraksi di sosial media kan. Eh, Kira-kira di chatan itu kalau orang pacaran, dia ngetiknya sayang-sayangan nggak? Dia ketika chatan, dia kirim-kirim emot love nggak? Atau kirim-kirim stiker yang sejenis dengan itu? Ya pasti seperti itu kan. Apalagi kalau LDR, nggak pernah ketemu. Pasti ya udah interaksinya di sosial media aja, online. Ngetik-ngetik kayak gitu. Dan ini mungkin bisa dibilang zina jempol kali ya, walaupun ini nggak ada dalam hadis Nabi SAW, tapi bisa kita kiaskan ke dalam hal itu. Ini zina jempol bahasanya kan. Lalu waliat zinahu al-batas. Tangan zinanya adalah menyentuh. Kira-kira kalau orang pacaran, ada nggak dia yang ketika jalan, ketika ngedate, dia nggak genggaman tangan? Ketika dia lagi jalan, ketika ngedate, dia nggak rangkul-rangkulan.
dia nggak peluk-pelukan. Kayaknya kan nggak ada. Bahkan ya tadi seperti survei yang saya sebutkan, ada 90% orang yang pacaran dia pernah oral seks. Seperti itu. Jadi emang udah apa ya, separah itu gitu. Pacaran tuh emang udah parah banget. Dan selanjutnya warijal zinahu al-masyu. Kaki itu zinanya dalam langkah. Ada orang pacaran dia nggak pernah jalan bareng. Ada orang pacaran dia nggak pernah eh, pergi makan bareng, lunch, dinner gitu. Kayaknya kan nggak mungkin ya. Ya kali orang pacaran dia perginya ke majelis taklim terus, kayaknya kan nggak mungkin. Pasti dia perginya ya nonton, bioskop, makan, kan seperti itu. Dan zinanya kaki adalah melangkah. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Sedangkan zinanya hati itu adalah berhayal, memikirkan, merindukan. Kalau kita lihat dari orang pacaran, kira-kira orang pacaran seperti itu nggak? Dia merindukan kekasihnya, dia memikirkan kekasihnya, dia overthinking sama pasangannya, dia kangen. Ini kan kata Nabi zina. Wa yusaddiqu dzalikal farju aw yukadzib. Dan puncak tertinggi dari zina adalah kemaluan. Teman-teman Jovisa, belum lagi kalau misalkan kita baca hadis Nabi, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa syaitanu thalithuhuma. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa syaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berdua-duaan kecuali ketiganya adalah setan. Ada nggak yang ngedet dia bawa orang tuanya? Yang laki-laki bawa orang tuanya, terus yang ceweknya juga bawa orang tuanya? Kayaknya nggak ada kan? Ya mungkin ada, tapi kan itu jarang banget. Mungkin dari 100 pertemuan yang bawa orang tuanya kali cuma sekali atau 2 kali. Ya biasanya ya udah eh, berdua doang dan kayak gitu. Maka kata Nabi, tidaklah laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berdua-duaan kecuali ketiganya adalah setan. Ketiganya adalah setan. Saya pernah baca juga survei teman-teman. Bahwasannya kebanyakan orang yang melakukan free sex dari kalangan muda-mudi, juga dari, ya nggak cuma muda-mudi doang, ada juga yang orang-orang sudah tua, mereka melakukan hubungan tersebut tanpa adanya appointment, tanpa adanya eh, kompromi dulu di awalnya, tanpa ada skenario. Ya semua terjadi secara spontanitas aja. Dan secara spontanitas saja. Jadi emang sebelumnya mereka di malam itu nggak ada rencana untuk melakukan hubungan badan, tapi karena suasana yang mendukung, karena suasana yang sepi mungkin, lalu akhirnya terjadilah perzinahan tersebut. Atau bahkan mungkin yang mau cuma satu pihak yang lainnya nggak mau. Tapi karena tadi suasana yang mendukung, sepi, nggak ada orang, terus juga akhirnya dia tergoda dan ya terjadilah apa yang terjadi tersebut, yaitu zina. Dan saya langsung teringat dengan hadis Nabi, la yakhluwan rajulun bimra'atin illa syaitanu thalithuhuma. Tidaklah laki-laki dan perempuan berdua-duaan dan mereka bukan mahram, maka yang ketiganya adalah setan. Dan kalau setan sudah menjadi orang ketiga, setan sudah menjadi pihak ketiga, jangan merasa kita bisa selamat dari godaan tersebut. Jangan merasa kita aman-aman aja. Jangan ngerasa kita sok pintar di hadapan setan. Karena setan jauh lebih pintar daripada kita. Jangan kita sampai ngerasa sok pintar. Karena gini, saya mau tanya ke teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman lagi sakit gigi, kira-kira teman-teman datangnya ke
dokter spesialis gigi yang sudah punya pengalaman 20 tahun, yang sudah senior, atau datang ke orang yang barusan saja lulus kedokteran, tapi dia kamlet. Dia lulus dengan IPK-nya yang bagus. Pasti bakal kebanyakan milih yang pengalamannya sudah 20 tahun, walaupun dia nggak kamlet ya. Karena apa? Karena kebiasaan, karena waktu, karena pengalaman itu akan mengasah kemampuan kita. Ini cuma dokter yang dia 20 tahun ya, sudah seprofesional itu. Gimana kalau setan yang dia sudah mengganggu manusia itu udah dari awal penciptaan manusia sampai detik ini. Mereka itu udah pintar banget teman-teman. Mereka itu udah pro lah ya. Bahkan mungkin kalau misalkan kita menganggap diri kita, oh aku aman-aman aja kok, nggak bakal tergoda kayak gitu. Ya mungkin bakal diketawain sama mereka. Kita tuh dianggap anak kecil. Mereka itu udah jauh lebih sukses. Mereka itu sudah berhasil menggoda orang-orang yang jauh ketakwaannya daripada kita. Lebih jauh ketakwaan daripada kita. Mereka sudah bisa menggoda anak-anak Nabi. Itu buktinya saudara-saudara Yusuf membuang Yusuf. Ini kan karena godaan setan. Saudara-saudara Yusuf anaknya siapa? Nabi Yakub. Bahkan seorang anak Nabi pun setan bisa menggoda. Apalagi kita. Ada yang di sini anak Nabi? Kayaknya nggak ada ya. Kalaupun ada, itu harus dibilang kadzab gitu, pembohong, pendusta. Maka kalau ada orang yang sok pede, laki-laki ataupun perempuan, mengatakan bahwasannya, insya Allah saya nggak bakal tergoda kok, karena saya lulusan pesantren, ilmu agama saya sudah banyak, saya bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, saya bisa membedakan mana yang nggak baik, mana yang baik. Bahkan saya sudah belajar sampai Timur Tengah sana kok. Saya insya Allah nggak bakal kegoda. Seorang anak Nabi pun bisa tergoda, apalagi kita. Bahkan ya kalau kita lihat lagi, Nabi Adam, nenek moyang kita, itu bisa tergoda. Yang aslinya tinggal di surga, bahkan sudah melihat surga, itu bisa tergoda karena setan. Apalagi kita belum pernah lihat surga, bahkan kita mungkin belum pernah mengkaji hadis-hadis tentang surga, tapi kita sepede itu bisa melawan setan. Maka ketika rasa itu datang, ketika kita ingin melakukan hal seperti itu, ya kita harus tutup rapat-rapat. Setelah setan itu harus kita tutup rapat-rapat. Tutupnya seperti apa? Ya langkah pertamanya kita jangan sampai pacaran. Karena pacaran adalah pintu utama untuk mengantarkan zina. Saya mau nanya ke teman-teman, apa sih manfaatnya dari pacaran itu? Kayaknya nggak ada ya. Selama saya hidup 22 tahun, saya spill umur lagi nih. Selama saya 22 tahun hidup ini, saya belum pernah dapat dampak positif dari pacaran. Mungkin ada, tapi itu cuma segelintir, dan itu nggak sebanyak dampak negatifnya. Dengan pacaran ya kita habis waktu, kita mikirin anak orang, kita biayain anak orang, kita mikirin anak orang, kita overthinking, kita perhatian sama dia, padahal dia belum tentu adalah orang yang bakal jadi jodoh kita kelak. Jadi setahu saya nih ya, kita nggak bakalan mendapat apapun dari pacaran, kecuali kemaksiatan, kecuali bertambahnya dosa. Maka saya harap kepada teman-teman yang mungkin di sini masih pacaran, yang mungkin di sini masih ingin pacaran, semoga saja setelah dari sini, setelah dari pertemuan kita ini, untuk hapuskan rasa itu. Kalau masih pacaran, putuskan pacarnya. Kalau pingin pacaran, semoga Allah hapuskan rasa itu. Karena itu tadi, nggak ada kebaikan yang bisa kita ambil dari pacaran. Yang bisa kita ambil dari pacaran itu adalah ya keburukannya aja. Maka
Ya semoga Allah kedepannya Allah kuatkan hati kita untuk nggak pacaran, Allah istiqomahkan untuk agar kita lebih dekat pada Allah, Allah jaga kita dari segala kemaksiatan. Ya mungkin itu saja Kak dari saya. Dan sesi selanjutnya mungkin bisa dilanjut dengan tanya jawab. Syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Kak. Masya Allah, benar-benar ngena banget ya. Ternyata cinta tuh fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Dan fitrah itu apa sih ya? Kita tidak bisa mampu mengendalikannya kecuali atas izin Allah. Dan ketika kita jatuh cinta juga, kita harus mengontrol rasanya nih agar gak overload atau berlebihan nih atas cinta tersebut, biar nggak dibutakan oleh cinta tersebut. Ya udah Kak, kita langsung tanya jawab aja ya, Q&A. Itu teman-teman yang mau bertanya silakan di kolom komen ataupun raise hand. Komen atau apa nih Ustaz? Raise hand boleh, komen juga boleh di kolom chat. Langsung aja lah Ustaz ya. Dengan Kak siapa ini? Perkenalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelum itu nama saya Ferry Gunawan, biasa juga dipanggil Ferry, bisa juga Gunawan. Saya asal dari Riau, Bengkalis. Dan salam kenal untuk semuanya. Izin nanya nih untuk Ustadz Rezik, siap, Habibi. Nah ini ada sedikit pengalaman saya, ada kawan saya, tak perlu saya sebutkan nama. Beliau seorang kaum Hawa atau kaum perempuan, namun mencintai seorang kaum Adam atau seorang lelaki. Namun seiring waktu percintaan itu putus, ibarat kata ada penolakan. Nah, namun dia tidak bisa move on, Ustaz. Dia tidak bisa move on, tak bisa juga diceramahi. Itu masuk harusnya bagaimana, Ustaz? Untuk penjelasannya itu, Ustaz, supaya dia menjauhi hal-hal itulah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab atau gimana Kak? Ya Kak, langsung dijawab aja. Oke. Sebelumnya, oh berarti itu ceritanya jadi dia pernah punya hubungan, lalu habis itu dia putus dan belum bisa move on kayak gitu ya. Sebenarnya tips move on itu yang saya tahu ya selama ini cuma ada dua. Move on itu butuh dengan yang namanya waktu, karena untuk menyembuhkan luka itu perlu waktu, karena untuk melupakan seseorang itu juga butuh waktu. Itu yang pertama. Karena kita nggak bisa untuk melupakan seorang yang pernah eh, apa ya berkesan di dalam kehidupan kita, itu sulit banget, sulit banget. Bahkan aku pernah baca tulisan itu, kita tidak dituntut untuk melupakan seorang, tapi yang harus kita lakukan adalah berusaha untuk mengikhlaskan, begitu. Kalau untuk melupakan kayak bakal sulit, tapi ya kita coba itu untuk mengikhlaskan. Nah, mengikhlaskan itu kuncinya butuh waktu. Selain butuh waktu, kita juga butuh kesibukan. Karena dengan kesibukan kita melakukan hal-hal positif, otomatis kita apa ya, pikiran-pikiran negatif itu nggak bakalan datang lagi. Kalau kata Ustadz Felix Xiao itu, ketika kita nyemplung ke jalan yang kanan, ketika kita masuk ke jalan yang kanan, otomatis kita nggak bakal masuk ke jalan yang kiri. Ketika kita sudah mengisi diri-diri kita dengan hal yang positif, otomatis hal negatif itu nggak bakal mungkin nyamperin kita. Makanya itu, kunci move on itu banyakin aktivitas positif. Ngaji Al-Quran, belajar agama, terus mungkin ikut organisasi, dan segala macam yang bernilai positif. Insya Allah, kalau kita menyibukkan diri kita, kita fokus kepada hal-hal yang lain, insya Allah fokus kita untuk galau, fokus kita untuk mikirin dia itu udah nggak ada sih. Dan ya itu aja menurut saya. Jadi kunci utama untuk move on itu adalah waktu.
Dan waktu kita nggak bisa nentukan ya kapan sampai kapannya itu. Ini tergantung orang-orang lagi, tergantung kembali ke pribadi masing-masing. Waktu dan kesibukan. Kita harus banyak kesibukan di situ. Itu aja, Kak. Oke, baik Ustadz. Terima kasih. Satu lagi Ustadz yang masih terbayangkan dalam pikiran saya. Bagaimana seseorang yang mungkin dah terlanjur akan zinahnya, yang dah terlanjur mungkin akan aktivitas zinahnya, kemudian dia bertaubat, Ustaz. Dia bertobat, namun seiring waktu, dalam perjalanan taubatnya, dia kembali lagi melakukan zina, Ustaz. Waktu kemudian dia bertobat lagi, Ustaz. Kemudian dia zina lagi, Ustaz. Itu menurut pandangan Ustaz, itu macam mana, Ustaz? Gini ya, kalau misalkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu jelaskan bahwasannya, dalam hadis dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwasannya ketika seseorang berzina, dia belum menikah, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Lalu kalau misalkan dia sudah menikah, zani muhsan, maka dia dirajam sampai mati. Sedangkan di Indonesia, di tempat kita sekarang berada, itu nggak ada hukum Islam. Hukum Islam nggak diterapkan. Jadi pertanyaannya, apakah dosa zina itu diampuni atau enggak? Kan gitu. Karena kata Al-Quran, kata hadis, pelaku zina itu harus dirajam. Pelaku zina itu harus ditimpukin batu sampai mati. Tapi di Indonesia nggak ada kayak gitu. Maka kalau kata para asatid itu, cara kita bertobat adalah, ya sudah, bertobat dengan sungguh. Bertobat dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, tubu taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang merasa dirinya masih ada iman. Wahai orang-orang yang merasa dirinya masih ada sebutir iman. Maka bertaubatlah dengan taubatan nasuha. Dan kalau kata Ibnu Katsir menerjemahkan taubatan nasuha ini, jadi ciri-ciri taubat nasuha ini ada 3. Yang pertama, seseorang itu dia menyesali perbuatannya. Jadi bukannya bangga, bukannya dia ceritakan ke teman-temannya, bukannya dia bilang ke teman-temannya, kemarin gue habis zina nih sama dia. Dia baik banget loh, dia sampai mau gue zinain gitu. Itu kan bangga berarti. Syarat pertama tobat nasuha itu dia harus menyesali terlebih dahulu. Terus dia harus meninggalkan kemaksiatan tersebut di waktu itu juga. Jadi kalau misalkan ada orang yang dia malas-malasan sholat atau dia bahkan nggak sholat sama sekali. Ketika dia bertobat, ya dia harus langsung sholat. Dia harus ke masjid kayak gitu. Atau orang yang mencuri, dia mencuri, lalu dia taubat, maka seketika itu juga dia jangan mencuri lagi. Dia harus stop aktivitas mencurinya itu. Lalu misalkan ketika dia zina, maka kalau dia tahu benar-benar taubatan nasuha, dia harus memutus aktivitas itu. Setelah dia menyesali, dia memutus aktivitas itu. Dan lalu yang ketiga adalah bertekad untuk tidak kembali ke aktivitas haram tersebut. Jadi setelah bersungguh-sungguh, lalu meninggalkan kemaksiatan, lalu bertekad untuk tidak kembali kepada kemaksiatan tersebut. Kalau misalkan tobatnya masih cuma sekedar tobat, nggak menyesal. Karena menyesal itu kan tandanya kita menangis. Nggak nangis. Ya cuma sekedar tobat doang. Terus dia masih cerita ke teman-temannya. Terus dia masih mengulangi maksiat tersebut. Masih kembali. Ya berarti kan ada yang salah dari tobatnya. Berarti dia nggak taubatan nasuha. Gitu. Ya, ya itu aja sih yang bisa saya tanggepin. Ya mungkin ada cara tobat dia yang salah mungkin. Mungkin dia di hari pertama dia mungkin merasa menyesal. Mungkin dia merasa sudah meninggalkan aktivitas tersebut. Tapi ternyata dia tidak didukung dengan aktivitas-aktivitas kebaikan lainnya. Dia tidak pergi ngaji, dia nggak deketin orang-orang soleh, dia nggak mencari guru untuk ngajarin dia gimana caranya taubat dengan benar, nggak ada yang membimbing dia. Akhirnya ya dia kembali lagi kepada maksiatan itu. Maka kalau kata orang itu kan lingkungan itu mempengaruhi kita 80%. Makanya kita harus cari lingkungan yang baik. Seperti itu.
Bagaimana kalian? Sudah terjawab atas pertanyaannya? Oh, baik, terima kasih Ustadz. Lanjut ya Kak. Dari Kak Fani, apabila ada orang yang ingin ta'aruf, tapi langsung chat dan bertanya langsung kepada yang bersangkutan. Tapi tapi chatnya hanya mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan penting. Apakah itu termasuk zina, Ustadz? Gimana Kak? Gini, sebenarnya ta'aruf itu kan eh, ada adab-adabnya ya. Maksudnya ta'aruf dalam online itu menurut saya kayak, ya walaupun sekarang ada kayak aplikasi dan sarana ta'aruf online ya, tapi menurut saya kalau misalkan selagi kita bisa ta'arufnya langsung ketemu orang tuanya, langsung datangin rumahnya, itu kan alangkah lebih baik. Alangkah lebih baik seperti itu. Kalau misalkan eh, ta'aruf, dia kelihatannya sungguh-sungguh, dia kelihatannya serius, dan dia ngechat, dia bertanya seputar hal-hal penting untuk kepentingan nikahnya dia nanti, ya saya rasa nggak masalah. Karena yang nggak diperbolehkan itu kan ketika bertanya sesuatu hal yang tidak penting, dia bertanya sesuatu hal yang sebenarnya dia nggak butuh akan hal itu, dan ini yang nggak diperbolehkan. Tapi kalau misalkan dia bertanyanya seputar hal-hal penting, seputar hal yang berkaitan tentang keberlangsungannya pernikahannya nanti, itu ya nggak masalah sih menurutku. Tapi alangkah baiknya ya kalau mau ta'aruf itu datengin lah rumahnya, kayak gitu. Nah, Bagaimana Kak Fani? Udah terjawab pertanyaannya. Jadi ta'aruf ta'aruf itu harus sesuai syariatnya, harus sesuai adab-adabnya, hmm, gitu Kak Fani. Oke, kita lanjut lagi ya yang raise hand. Kak Iqbal boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya Kak, saya mau nanya nih. Kan anak sekarang banyaknya ya HTS-an atau ADK-an. Jadi ketika kita bertanya hubungan mereka apa, enggak, gue mah enggak pacaran, cuman HTS-an atau ADK-an. Nah, itu gimana menurut Kakak tanggapannya, dan gimana nih cara kita ngasih tahu dia bahwa ini juga salah? Hmm, Oke, terima kasih ya. oke, saya jawab ya. Jadi mau dia HTS, mau dia adik kakaan, mau dia apa bahasanya lain, apa bahasa yang lainnya zaman sekarang ini. Pokoknya banyak lah istilah-istilah seperti itu ya. Hubungan tanpa status, adik kakaan. Ya intinya gini, segala aktivitas lawan jenis yang berlebihan, segala aktivitas lawan jenis yang bukan mahram dan dilakukan secara berlebihan, maka itu nggak diperbolehkan. Kan ayat itu sudah jelas. Wala taqrabuz zina. Allah itu nggak memerintahkan kita wala taqrabu pacaran. Enggak. Allah itu nggak nyuruh kita jangan dekati pacaran. Tapi kata Allah, wala taqrabuz zina. Janganlah dekati zina. Mau dalam bentuk aktivitas apapun, entah itu HTS-an, adik kakaan, pacaran, itu kan semua pintu yang mengantarkan kita pada zina. Maka itu tidak diperbolehkan. Dan sebenarnya kalau misalkan kamu tadi nanya gimana cara kita nasehatin orang yang lagi seperti itu. Sebenarnya HTS, pacaran itu sebenarnya sama-sama aja sih menurutku, mirip. Nggak ada bedanya, cuma pacaran dia ada aktivitas nembak dan menerima, HTS itu nggak ada, udah jalan gitu aja. Kalau misalkan ditanya, kita ini statusnya apa sih? Hubungan kita ini gimana sih? Jawabnya kita jalanin aja. Kan HTS begitu. Ya sebenarnya sama-sama aja kayak pacaran. Maka nasehatin orang pacaran tuh sulit. Sulitnya setengah mati. Bahkan orang-orang yang pacaran aja, mereka banyak yang nyerang akun saya. Banyak yang nggak suka sama aktivitas saya nulis di Instagram. Dan kan tulisan di Instagram saya semua isi nasihat. Itu mereka pun banyak yang nggak nerima. Maka ketika kamu ketemu orang pacaran, ketika mau menasehatinnya, sebenarnya jangan dinasehatin. Jadi ketika ada orang pacaran dan kita pingin membenarkan dia, maksudnya mengajak dia ke jalan yang benar, mending lebih diajak berpikir sih.
kita kasih tahu, oh ini loh dampak dari pacaran, ini loh jeleknya pacaran, dampak negatifnya pacaran. Dampak positifnya sebutin juga, tapi kan ya kali cuma satu dua doang. Ya sebutin aja, spill semua keburukan-keburukannya. Dan kalau misalkan dia masih berpikir jernih, ya, kalau dia masih belum dibutakan cinta, insya Allah dia bakal menerima. Tapi kalau misalkan emang dia sudah dibutakan cinta, itu yang sulit. Ya, sebagai mukmin kita sudah mendakwahkan, kita sudah mengingatkan, ya udah eh, kita doakan saja gitu. Karena kita nggak bisa memaksakan orang juga ya. Bahkan dalam agama pun kan nggak bisa ada paksaan. Apalagi dalam hal seperti ini. Maka cukup kita doakan. Soalnya kalau kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aita munkaran falyughayyirhu biyadih." Kalau misalkan kamu melihat sebuah kemungkaran, maka ubahlah itu dengan tanganmu. Fa illam tastati' fa bilisani. Kalau misalkan kamu tidak bisa mengubah kemungkaran itu dengan tangan, maka ubahlah itu dengan mulutmu. Dengan cara kita nasihatin. Fa illam tastati' fa biqalbih. Wadzalika adhaful iman. Kalau kita tidak mampu dengan tangan, maksudnya dengan kekuasaan kita, kita juga tidak mampu em, menasehatinya, kita tidak mampu mengubahnya dengan mulut kita, maka yang terakhir adalah dengan hati kita. Cukup kita ingkari kemaksiatan dia, cukup kita doakan dia, cukup kita doakan dia semoga dia mendapatkan hidayah, semoga dia bisa terlepas dari kemaksiatan tersebut, dan insya Allah kita terlepas ya dari dosa karena kita sudah mengingatkan orang tersebut gitu. Gimana Kak Iqbal? Jadi itu mau HTSan, adik kakak atau pacaran, segala aktivitas yang dilakukan berdua itu memang udah salah. Jadi Ya, janganlah mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. betul Gimana Kak sekali. Baik, Iqbal? terima kasih. Lanjut ya Kak, dari Kak Hanifah nih. Bagaimana yang berpacaran tapi melibatkan Allah, mendoakan agar berjodoh? Apa- Apakah akan dihancurkan juga hubungannya oleh Allah? Lalu bagaimana cara yang tepat dan efektif untuk mengenali sifat calon jodoh tanpa berpacaran? Bagaimana Ustaz? Kalau kata Al-Quran itu gini, wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kita campur adukan antara kebaikan dan kemungkaran. Karena itu nggak bakal bisa nyatu. Pacaran, datang ke masjid bareng-bareng. Pacaran, hadir ke majelis ilmu. Yang kita besok hadir kajiannya Ustadz Hanan Ataki yuk. Yuk kita besok hadir kajiannya Ustadz Adi Hidayat yuk. Iya, mengajak kebaikan. Tapi kan nggak bakal bisa disandingkan gitu dengan pacaran. Jadi contohnya kayak apa ya? Ya intinya gini lah. Orang pacaran itu tetap nggak bisa dibenarkan hanya karena dia ada aktivitas keagamaan di dalamnya. Jadi emang ya nggak bisa gitu. Jadi seperti itu Kak ya. Jangan campur adukan antara kebaikan, antara kebenaran dengan keburukan. Karena itu salah. Dan hubungan seperti itu ya sama aja. Allah bakal hancurkan juga. Kalaupun emang Allah nggak hancurkan di dunia, kalaupun Allah memberikan kenikmatan, rasa nyaman, rasa aman di dunia untuk bermaksiat seperti itu, ya nanti balasannya ya bakal Allah kasih bakal di akhirat nanti. Seperti itu. Bagaimana Kak Hanifah? Udah terjawab pertanyaannya? Ya udah yuk lanjut ke yang raise hand, Kak Zahra. Boleh open mic Kak Zahra. Halo Kak Putri, Ya, terdengar selesai ya? iya Kak terdengar. Oh, oke. Baik, izin sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih sama ya, apa ya, masih sama dengan pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya, eh, mungkin ingin bertanya apa ya, batasan-batasan ta'aruf gitu. Misalkan ada yang ingin berniat untuk melamar kita gitu. Sedangkan kan untuk berkomunikasi secara intens itu kan apa ya tidak dibenarkan juga. Takut mungkin ada hal-hal yang apa ya percakapan-percakapan yang memang tidak diharuskan dalam ta'aruf gitu. Nah, untuk mengetahui itu batasan-batasan dalam chatting atau apa ya atau komunikasi dua arah gitu antara kita dengan
lawan jenis itu seperti apa, dan apa ya, mungkin secara pertanyaan itu gitu yang diwajibkan untuk ta'aruf itu apa saja. Mungkin itu Kak Razik dan Kak Putri. Cukup jelas suara saya? Jelas. Baik, terima kasih. Kak, bisa tolong ulang pertanyaannya? Boleh, boleh, boleh. Untuk yang pertama mungkin ini batasan-batasan komunikasi dua arah dengan lawan jenis, apa ya, waktu ta'arufnya itu apa gitu? Apa saja batasannya, kan takutnya berlebihan, takutnya jadi ada apa ya, rasa ingin terus-menerus berkomunikasi gitu. Hmm. Oke, kalau untuk batasan-batasan pertanyaannya itu, kan batasan pertanyaan itu gini, ketika kita ingin nikah sama seseorang, kita harus tahu visi dia nikah itu seperti apa. Dia itu ingin punya masa depan yang seperti apa. Kita harus tanya-tanyakan itu. Terus juga kita harus tanyakan misalnya seperti eh, karakter dia seperti apa. Ketika dia marah, dia seperti apa. Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita utarakan juga. Dan alangkah baiknya ketika kita melakukan proses ta'aruf itu jangan cuma dilakukan antara kita berdua aja. Maksudnya jangan cuma berduaan doang. Kalau bisa hadirkan pihak ketiga yang amanah, entah itu dari keluarga kita, orang tua kita, atau orang lain yang amanah gitu. Jadi biar bisa menjembatani interaksi-interaksi tersebut. Karena kalau misalkan cuma interaksi berdua doang, kayak ketemu, terus ngobrol bareng, saling nanya-nanya visi segala macam, pingin ke depannya seperti apa, dan ya itu bisa jadi dari situlah muncul godaan-godaan setan. Makanya ketika ta'aruf itu kita harus menjaga batasan itu, yaitu kita jangan sampai ta'aruf cuma berdua, tapi hadirkanlah pihak ketiga. Dan pertanyaan-pertanyaannya itu eh, sebenarnya saya jujur belum apa ya mengkaji banyak banget sih tentang ta'aruf. Tapi kakak mungkin bisa nanti belajar sebelum ta'aruf. Kakak bisa belajar karena kelas-kelas ta'aruf sekarang udah banyak banget di online. Jadi kalau misalkan saya mau jawab juga takutnya salah. Jadi saya cuma bisa bilang wallahu alam. Tapi yang saya tahu kalau misalkan ta'aruf jangan sampai cuma berdua, hadirkanlah orang ketiga. Atau kalau misalkan mau ta'aruf itu kalau cuma via online ya bisa bikin grup WhatsApp. Jadi di dalamnya itu ada orang yang mau ta'aruf, dua orang ini cewek cowok, terus bisa hadirkan juga keluarga-keluarganya di situ. Jadi biar eh, apa ya nggak terjadi kholwat, nggak terjadi interaksi lawan jenis yang bukan mahram dan itu berdua-duaan gitu. Gimana Kak? Gimana Kak Zahra? Udah terjawab. Jadi, Oh iya, dari ta'aruf itu harus ada pihak ketiga nih, yang amanah, yang bisa menjembatani nih antara kakak dengan calon kakak nantinya nih, entah itu entah itu teman ataupun keluarga keluarga kakak. Terus jangan hanya melakukan berdua, setan berdua. Jadi bisa dibuat grup agar semuanya tahu. Gitu Kak Zahra. Sudah eh, terjawab? sudah terjawab. Terima kasih ya Kak Razik dan Kak Putri. Ya, Iya kebetulan apa ya, kayak sebelumnya itu saya selama kuliah itu hampir 6 tahun itu nggak pernah apa ya menyentuh kayak eh, pacaran-pacaran gitu, karena apa ya, betul kayak sia-sia waktu, sia-sia tenaga, uang, dan apa ya, ya emang belum tentu jodoh juga kan, jadi fokus gitu. Nah kebetulan memang setelah selesai S1 ada orang yang emang berniat mau menjadikan saya sebagai istrinya gitu, jadi saya tuh perlu ilmu supaya kedepannya saya itu apa ya bisa eh apa ya, menjadikan keluarga kecil saya itu yang sakinah mawadah warohmah. Tentunya saya perlu ilmu kan. Ketika diawalinya itu baik, ya semoga mudah-mudahan ketika sampai nanti punya anak, sampai saya bisa membesarkan anak, mendidik, saya punya ilmu yang mumpuni. Gitu. Terima kasih. sama. Ya lanjut Kak, pertanyaan dari Kananda nih.
izin bertanya, bagaimana caranya kita meyakinkan diri bahwa apa yang kita rasakan adalah suatu kebaikan yang Allah berikan kepada kita, dan bukan karena bisikan syaitan, dan kita pun tidak terjebak dengan logika kita sendiri. Gimana tuh, Kak? Ini maksudnya ketika dia cinta sama seorang, terus dia pingin tahu sebenarnya dia itu baik atau enggak gitu ya. Jadi kita nggak terjebak dengan pikiran-pikiran kita sendiri gitu. Ya, betul. Ya sebenarnya tadi sedikit sudah menjawab ya apa yang tadi saya sampaikan itu, bahwasannya ketika kita jatuh cinta, kita harus mampu mengendalikan rasa dan menetapkan kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu lebih tinggi daripada kecintaan kita terhadap manusia. Karena dengan begitu, ketika tolak ukur kita Allah, maka kita akan bisa jauh lebih objektif. Kita nggak melihat dia cuma sekedar lewat tampangnya. Kita nggak cuma lihat dari muka dia yang meneduhkan. Enggak. Jadi ketika kita sudah orientasinya Allah, jadi ketika kita ngelihat dia itu ya benar-benar kita ngelihat dia itu dengan kacamata, oh saya ini pingin mencari calon istri, saya ini pingin mencari calon suami. Jadi ketika sudah bisa berpikir seperti itu, nggak buta lagi sama cinta, jadi kita bisa ngelihat, kita bisa ngukur, oh orang ini ternyata kurangnya di sini. Oh dia kalau marahnya seperti ini. Oh ternyata dia orangnya nggak mau diajak belajar bareng kayak gitu. Itu kan kita bisa berpikir lebih objektif karena kita menempatkan cinta kita pada Allah dan Rasulnya itu lebih tinggi. Maka kita bakal bisa lebih berpikir jernih kalau menurutku ya. Karena kita mencari pasangan bukan cuma sekedar karena fisik, tapi kita mencari pasangan ya benar-benar karena ingin dijadikan pasangan kita. Karena untuk, kalau kata orang sih, karena untuk menikah nggak sebercanda itu. Karena untuk melakukan ibadah terpanjang kita harus bersama dengan orang yang tepat. Makanya ya itu, biar kita tahu dia benar-benar orang baik atau tidak, yang pertama ya kita harus menempatkan posisi kecintaan kita terhadap Allah dan Rasulullah itu lebih tinggi. Terus juga ya kita mungkin bisa cari tahu juga tentang dia. Kita stalking. Stalking itu nggak apa-apa. Entah itu ke temennya, entah itu lewat orang-orang yang ada di sekitar dia, tetangga dia, atau teman dia. Karena kan kalau kata ulama itu as-sahibus sahib. Teman itu ya seperti apa diri kita. Jadi kalau misalkan kita baik, insya Allah teman kita juga baik. Maka kalau misalkan kita mau memilih seseorang, kita cari tahu dulu temannya seperti apa. Karena teman itu adalah cerminan dari orang tersebut gitu. Bagaimana, Kak? Sudah terjawab dari pertanyaannya? Kita lanjut yuk ke yang raise hand. Kak Zemi, boleh Kak dibuka mic-nya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Kak, izin bertanya gitu. Misalnya kita punya suami gitu, tapi suami tidak sholat, tidak bisa ngaji, terus ada yang bilang, kamu lakukan saja tugasmu sebagai istri, berbakti pada suami. Apa dengan cara itu bisa masuk surga? Dan terus yang kedua, ada yang bilang kalau suami kita nggak sholat, berarti kafir gitu, murtad. Dan itu pernikahannya apa ya, batal gitu ya, kayak gitu ya. Mohon penjelasan. Nah, makasih. Oke, saya langsung jawab ya. Untuk masalah kata Mbak tadi, kalau orang nggak sholat, terus dia secara terus-terusan, apakah dia langsung kafir atau enggak? Ini tergantung. Kalau misalkan dalam ilmu fikih itu disebutkan ketika seseorang meninggalkan sholat, tarkus sholati, tahawunan. Kalau misalkan dia, enggak, tarkus sholat takasulan, ketika dia meninggalkan sholat karena kemalasan dia, karena dia mager, karena dia ya mager itu, malas sholat aja. Yaitu kalau kata
kalau dalam ilmu fikihnya dia dicap sebagai orang yang munafik, nggak sampai kafir. Kecuali kalau misalkan dia tarkus sholat tahawunan, dia meninggalkan sholat karena kesengajaan, karena meninggalkan sholat karena dia menganggap bahwasannya sholat ini nggak perlu. Dia meninggalkan sholat karena meremehkan sholat. Itu baru dicap kafir. Seperti itu. Dan kalau misalkan Mbak sudah mengingatkan, terus juga sudah memberikan nasihat, tapi ternyata dia belum mau menerima nasihat itu dan sehingga dia belum mau untuk sholat, pertanyaannya tadi, apakah dengan seperti itu, maksudnya tadi Mbak kayaknya tadi nanya gini ya, ketika kita membiarkan suami kita seperti itu, apakah kita berdosa atau enggak gitu kan? Atau seperti apa sih tadi pertanyaannya? Kayaknya seperti itu. Maksudnya ini jika suami tidak sholat, tapi Hmm. si istri itu kan berbakti pada suami gitu, melakukan tugas-tugasnya gitu. Apa bisa masuk surga gitu istri seperti itu, walaupun suaminya kayak gitu kafir gitu kan? Itu sih. Ya kalau misalkan gini, dalam menasehati, kalau kata Allah itu kan watawassaw bil haq, nasihatilah seseorang itu karena kebenaran. Nasihatilah seorang untuk menuju kebenaran. Terus ayat selanjutnya itu Allah langsung bilang watawassaw bis sabr. Nasihatilah untuk kesabaran dan juga kita harus menasihati dengan sabar. Jadi untuk nasihatin seorang itu ya nggak bisa cuma sekali dua kali, apalagi dia sudah terbiasa ya melakukan kemaksiatan tersebut, dia sudah terbiasa pacaran, dia sudah terbiasa meninggalkan sholat. Ya tapi kita sebagai orang yang terdekatnya, kita nggak menginginkan orang yang kita cintai masuk ke dalam neraka. Ya kita harus tetap berusaha untuk nasihatin orang tersebut. Kalau misalkan dirasa kita tidak mampu, maka mungkin solusinya bisa hadirkan ustadz, panggil ustadz untuk nasehatin, atau suruh suami ibu untuk nonton ceramah ustadz ini gitu. Karena apa ya? Ini adalah bagian dakwah ibu juga gitu di rumah tersebut. Karena Allah nggak mungkin kan memberikan beban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan cobaan. Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Kalau misalkan Allah titipkan kepada ibu suami yang masih suka ninggalin sholat, ya berarti itu Allah tahu bahwasannya, oh ibu mampu untuk merubah suami ibu untuk bisa sholat. Makanya ya tetap berusaha aja, tetap semangat untuk nasihatin suami seperti itu. Dan caranya ya bisa tadi, bisa bermacam-macam kan. Kalau misalkan ibu sudah nggak mempan, panggillah ustadz atau panggil orang yang lebih dianggap senior atau orang yang lebih didengar omongannya sama bapak ibu gitu. Dan insya Allah kalau misalkan ibu sudah berusaha seperti itu, sudah berdakwah semaksimal mungkin, insya Allah apa ya, udah nggak berdosa lagi lah. Karena kalau kata Allah itu kan innaka la tahdi man ahbabta. Kita itu sebagai manusia, kita tidak mampu memberikan hidayah kepada siapapun. Kepada anak kita. Bahkan anak Nabi Nuh nggak berbakti, nggak beriman pada Allah. Seorang anak Nabi pun nggak beriman pada Allah. Itu bukti bahwasannya seorang Nabi pun tidak mampu memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah lah yang memberikan hidayah. Maka selain kita berusaha untuk mengajak suami kita untuk sholat, kita juga harus senantiasa berdoa, ya Allah berikanlah suami saya hidayah, ya Allah bukakanlah mata hatinya agar dia mau sholat, agar dia mau bertaubat, agar dia meninggalkan segala kemaksiatan tersebut. Seperti itu, Bu. Oh ya itu. Yang satu pertanyaan lagi, yaitu apa pernikahannya batal gitu? Yang menikah dengan yang tidak sholat, suami yang tidak sholat gitu. Iya, itu tadi tergantung, Bu. Jadi kalau misalkan suami ibu niat meninggalkan sholatnya karena tahawunan, dia meremehkan sholat, dia menganggap sholat itu ada hal yang nggak penting, maka dan itu dilakukan secara terus-menerus
dan dilakukan dengan sadar, maka itu bisa membuat kekafiran, bisa menyebabkan seseorang itu terlepas dari keislamannya, karena dia sudah meremehkan syariat yang Allah turunkan. Itu alasannya. Kalau misalkan orang sudah seperti itu, orang sudah kafir, maka otomatis juga pernikahannya ya terlepas juga, selesai juga. Seperti itu. Maka harus di cross check dulu nih, harus tabayun dulu nih. Tanya ke suaminya, kamu meninggalkan sholat karena males atau karena meremehkan sholat? Ditanya dulu gitu. Jadi jangan langsung menganggap bahwasannya orang yang meninggalkan sholat itu pasti kafir. Enggak. Kita harus tanya dulu, kita harus cari tahu dulu dia meninggalkannya karena apa gitu. Saja kalau Khairan, Kak. Oh iya kok. Bagaimana Ibu udah terjawab pertanyaannya? Alhamdulillah sudah mengerti. Makasih, Ustaz. Sama-sama. Jazakallah Oh khairan. iya. Oke teman-teman, berhubung waktunya sudah semakin larut malam ya, untuk sesi tanya jawab ini aku akhiri ya. Terima kasih Kak Razik yang sudah menyampaikan materinya, luar biasa banget Kak. Mohon maaf teman-teman yang sudah raise hand dan bertanya di kolom chat, tapi nggak sempat terjawab. Semoga nanti bisa nggak sempat terjawab. Semoga nanti kita bisa mengundang Kak Razik lagi di lain kesempatan. Oh ya Kak, Siap, insya Allah. sebelum aku tutup nih, ada closing statement nggak nih Kak? Apa ya? Aku belum nyiapin lagi. Lupa aku nggak nyiapin. Udah lah, nggak usah lah ya. Ya udah. Insya Allah udah cukup lah apa yang aku sampaikan tadi, apa yang aku jawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Insya Allah ya udah menambah sedikit keilmuan kalian lah ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Kak. Kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini kita ada sesi dokumentasi Kak yang akan di-lead oleh Kak Ilham. Izin ya Kak, kita foto bersama dulu. Oke, Yuk siap. teman-teman, boleh nih dibuka kameranya. Tidak ada, Masih Baba ya. mari kita mulai ya. Oke. Oke. 1, 2, 3, tahan. Sekali lagi. 1, 2, 3, tahan. Sekali lagi. 1, 2, 3, tahan. Ini ada babanya kan, Kak? Suaranya pelan Kak Ilham. Ya. Udah. Oh sudah Kak. Udah. Oke, makasih banyak Kak Ilham. Kak Razik, kalau misalkan mau ingin live, dipersilahkan Kak. Terima kasih banyak Kak atas materi yang disampaikannya. Oke, oh iya Kong. Ana izin live dulu ya. Ya Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman Sobat Jovisa yang sudah join. Semoga tetap konsisten mengikuti Jovisa Talk di setiap malam minggunya. Jangan lupa share materi dan keseruan Jovisa Talk pada malam hari ini dan tag jovisa.id materi kita Kak Razik Shihab dan aku Putri AL.11. Aku akhiri kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.